guys, selamat pagi. Salam Sobat Ika. Himaska selalu solid untuk matematika jaya. Kembali lagi di Himaskatun, Himaska Tutor Online. Pada kesempatan kali ini bersama saya Nona Hefil Panjaitan, mahasiswa program studi matematika 2019. Himaskatun kali ini akan membahas mengenai uji integral dan uji banding. Lebih tepatnya pada mata kuliah kalkulus semester 2. Bagaimana kelanjutannya? Yuk simak video berikut ini. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai uji integral. Pada kasus tertentu, sulit untuk menemukan jumlah yang tepat dari deret. Kita dapat menyelesaikan deret geometri atau misalnya deret sigma 1 per n dikali n tambah 1 karena kasusnya dapat menggunakan rumus sederhana untuk jumlah parsial ke n. Contohnya, berapa jumlah deret berikut? 4, 2, setengah, 1 per 4, 1 per 8, dan seterusnya. Ini merupakan deret tak hingga konvergen, yaitu deret yang bilangannya semakin mengecil dan dapat dihitung jumlahnya. Sedangkan untuk deret tak hingga divergen adalah deret yang bilangannya semakin membesar dan tidak dapat dihitung jumlahnya. Ketika kita bertemu soal deret tak hingga konvergen, ada syarat yang harus kita ketahui, yaitu rasionya harus antara min 1 sampai 1. Kemudian untuk rumus deret tak hingga, jumlah tak hingga sama dengan A per 1 dikurang R. Sehingga kita peroleh dari soal jumlah tak hingga deretnya adalah 4 dibagi 1 dikurang setengah. Hasilnya 4 dibagi setengah, yaitu 8. Oleh karena itu, mungkin dalam kasus ini kita dapat menggunakan rumus sederhana. Namun, dalam kasus tertentu tidak memungkinkan penyelesaian menggunakan deret geometri, sehingga kita perlu metode lain, yaitu beberapa uji yang memungkinkan untuk menentukan apakah suatu rangkaian konvergen atau divergen tanpa menemukan jumlahnya secara eksplisit. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai uji integral, kita bahas sekilas mengenai barisan dan deret. Sebuah barisan AN yang mempunyai limit dapat ditulis limit n menuju tak hingga AN sama dengan L. Jika limit n menuju tak hingga AN ada, maka disebut barisan konvergen. Sebaliknya, jika limit n menuju tak hingga AN tidak ada, maka disebut barisan divergen. Kemudian jika barisan konvergen dan limit n menuju tak hingga Sn itu adalah S, yaitu suatu konstanta bilangan real, maka deretnya juga dikatakan konvergen. Begitu juga dengan barisan yang divergen, maka deretnya dikatakan divergen. Sigma AN, n sama dengan 1 sampai tak hingga, itu sama dengan limit n menuju tak hingga dari sigma AI dari 1 sampai n. Nah, kemudian untuk deret, rumusnya yaitu sigma AR n kurang 1, n sama dengan 1 sampai tak hingga itu sama dengan A ditambah A dikali R ditambah A dikali R kuadrat sampai seterusnya. Nah, deret dikatakan konvergen jika mutlak R kecil dari 1 dan jumlahnya yaitu sigma AR pangkat n kurang 1 dari n sama dengan 1 sampai tak hingga adalah A per 1 dikurang R, dengan R-nya juga kecil dari 1. Nah, jika R mutlak R-nya besar sama dengan 1, maka deret geometri dikatakan divergen. Kita masuk kepada uji integral. Syaratnya, misalkan f adalah fungsi kontinu, positif, dan fungsi turun atau menurun di interval 1 sampai tak hingga, dan misalkan an sama dengan fn, maka deret an konvergen jika dan hanya jika integral tak wajar dari batas 1 sampai tak hingga fx dx adalah konvergen. Dengan kata lain, jika integral tak wajar fx dx konvergen, maka deretnya juga konvergen. Dan jika integral tak wajar fx dx divergen, maka deretnya juga divergen. Oke, kita masuk contoh 1. Gunakan uji integral untuk menentukan apakah deret konvergen atau divergen, yaitu deretnya sigma 1 per 3n kurang 1 pangkat 4 dari n sama dengan 1 sampai tak hingga. Syarat pertama, f adalah fungsi non-negatif atau f adalah positif. Nah, kita ubah fx-nya 1 per 3n kurang 1 pangkat 4 menjadi 3n kurang 1 pangkat min 4.
Kemudian F positif jika F-nya besar dari 0. Substitusikanlah N sama dengan 1, sehingga kita peroleh 3 dikali 1 kurang 1 pangkat min 4 kira-kira 0,0625. Nah, dari sini kita perhatikan bahwa F besar dari 0. Berarti F adalah non-negatif, sehingga syarat pertama terpenuhi. Nah, untuk syarat kedua, F fungsi turun di interval 1 sampai tak hingga. Untuk menentukan apakah F fungsi turun dapat diketahui dengan turunannya. F aksen X kecil dari 0 maka disebut fungsi turun. Nah, kemudian kita carilah turunan fx-nya, yaitu ddx dari 1 per 3x kurang 1 pangkat 4, itu bentuknya akan sama dengan ddx 3x kurang 1 pangkat negatif 4. Nah, dengan sifat turunan kita perolehlah, kita misalkan g-nya itu yaitu 3x kurang 1 ya. Maka dengan sifat turunan kita peroleh ddg dari fg dikali ddx dari g. Nah, fg-nya itu adalah g pangkat min 4 dikali ddx dari g. Kemudian kita turunkan d per dg-nya yaitu menjadi min 4 g pangkat min 5. Dan si ddx tadi kita substitusikan nilai g-nya yaitu 3x kurang 1. Sehingga kita dapat, kita substitusikan g-nya min 4 dikali 3x kurang 1 pangkat min 5. Dan turunan dari ddx 3x kurang 1 yaitu 3, kita kalikan, kita dapatkanlah min 12 dikali 3x kurang 1 pangkat min 5. Itu bentuknya akan sama dengan min 12 dibagi 3x kurang 1 pangkat 5. Ketika x-nya besar dari 1, maka kita uji, misalnya x-nya 2, yaitu min 12 dibagi 3 dikali 2 dikurang 1 pangkat 5. Itu min 12 per 55 atau kira-kira negatif 0,003, sehingga kita tahu f aksen x-nya itu kecil dari 0, maka fx-nya adalah fungsi turun. Nah, ketika syaratnya sudah terpenuhi, maka kita gunakanlah uji integralnya, yaitu mencari integral tak wajarnya, sama dengan limit a menuju tak hingga dari integral 3x kurang 1 pangkat min 4 dengan batas 1 sampai a dx. Nah, itu kita cari sendiri ya integralnya. Jadi perolehlah limit a menuju tak hingga dari 3x kurang 1 pangkat min 3 dibagi negatif 9. Batasnya 1 sampai a. Kemudian kita masukkan batasnya menjadi limit a menuju tak hingga kurang 1 dikali 9 dibagi 9 dikali 3a kurang 1 pangkat 3 dikurang negatif 1, ya kan, dikurang sama dikurang. Berarti jadi positif, yaitu ditambah 1 dibagi 9 dikali 3 kali 1 kurang 1 pangkat 3. Kemudian menjadi limit a menuju tak hingga dari negatif 1 dibagi 9 kali 3a kurang 1 pangkat 3. Itu dievaluasi ya, ditambah 1 per 72. Kemudian dengan sifat limit kita keluarkan dalam kurungnya menjadi limit a menuju tak hingga masing-masing ya, dikurang 1 dibagi 9 dikali 3a dikurang 1 pangkat 3 ditambah limit a menuju tak hingga dari 1 per 72. Nah, dengan sifat limit kita bisa keluarkan negatifnya, itu negatif dalam kurung limit a menuju tak hingga dari 1 per 9 dikali 3a kurang 1 pangkat 3 tutup kurung. Nah, untuk limit a menuju tak hingga itu konstan ya, maka ditambah 1 per 72, hasilnya yaitu 1 per 72. Nah, karena limit a menuju tak hingga an ada, maka barisan disebut konvergen. Nah, ingat pada kasus tertentu p deret sigma 1 per n pangkat p dari n1 sampai tak hingga, nah, adalah konvergen jika p-nya besar dari 1 dan divergen jika p-nya kecil sama dengan 1. Nah, pada contoh 1 tadi, kita perhatikan bahwa bentuk P deretnya adalah 1 per n pangkat P, yaitu P-nya adalah si 4. Kita tentukan apakah dia konvergen atau divergen dengan melihat P-nya. Nah, P-nya adalah 4, maka P-nya besar dari 1. Sehingga kita dapat mengetahuinya bahwa ini adalah deret konvergen. Nah, untuk lebih lanjut lagi kita lihat contoh 2, yaitu untuk deret 1 per n kuadrat ditambah 2n ditambah 2 dari n sama dengan 1 sampai tak hingga. Kita lihat apakah dia memenuhi syarat. Itu syarat pertama, f-nya adalah fungsi non negatif atau positif. Kita substitusikan n-nya sama dengan 1, maka kita perolehlah
hasilnya adalah 1/5. Sehingga f-nya besar dari 0, yaitu f-nya 0 negatif. Kemudian untuk fungsi kedua, yaitu f-nya fungsi turun di interval 1 sampai tak hingga. Kita tentukan dengan turunannya. Jika turunannya kecil dari 0, maka dia adalah fungsi turun. Nah, kemudian kita cari turunan fx-nya atau turunan si fn tadi itu sama aja ya, yaitu turunan dari 1/x kuadrat tambah 2x ditambah 2. Dengan sifat turunan kita peroleh rumusnya, yaitu negatif turunan dari x kuadrat dan turunan dari si 2x ditambah turunan si 2. Ini salah ya, harusnya 2 bukan x. Oke, dibagi x kuadrat tambah 2x ditambah 2 angka 2. Itu kita peroleh turunan dari x kuadrat adalah 2x ditambah turunan dari 2x adalah 2 dan turunan dari 2 tidak ada ya, dibagi dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 2 kuadrat. Nah, kita uji apakah dia ketika x besar dari min 1, fx-nya fungsi turun apa tidak. Itu kita peroleh negatif 2 dikali 1 ditambah 2 per 1 kuadrat ditambah 2 dikali 1 ditambah 2 tutup kurung angka 2. Hasilnya adalah negatif 4/25 atau kurang lebih negatif 0,16. Maka f aksen x-nya itu adalah kecil dari 0, sehingga fx merupakan fungsi turun. Nah, karena sudah terpenuhi, maka kita gunakan uji integral, yaitu integral tak wajarnya. Sama dengan limit a menuju tak hingga dari integral 1 sampai a dari 1 per x kuadrat tambah 2x tambah 2 dx. Nah, kemudian limit a menuju tak hingga dari integral 1 sampai a yaitu 1 per x kuadrat tambah 2x. Nah, ini ditambah 2 per 2 kuadrat dikurang 2 per 2 kuadrat karena kita mau coba faktorkan nanti ya. Karena 2 per 2 pangkat 2 dikurang 2 per 2 pangkat 2 kan itu sama dengan 0, sama aja kalau dia tidak ada, ya kan? Nah, kita ini mau coba faktorkan nanti ya, ditambah 2 dx. Nah, kemudian limit a menuju tak hingga dari 1 per a, nah kita dapatlah x kuadrat tambah 2x ditambah 2 per 2 pangkat 2 ini bentuk faktornya menjadi x tambah 1 kuadrat dikurang 1 ditambah 2 dx. Sehingga menjadi limit a menuju tak hingga dari integral 1 sampai a 1 per x tambah 1 kuadrat min 1 tambah 2 adalah 1 dx. Nah, ingat integral 1 per u kuadrat tambah 1 du itu sama dengan arstan u ditambah c. Nah, dari soal tadi kita misalkan u-nya itu adalah x tambah 1, maka kita perolehlah limit a menuju tak hingga integral 1 sampai a itu 1 per x tambah 1-nya tadi kita ubah menjadi u, yaitu u kuadrat tambah 1 du, yaitu limit a menuju tak hingga 1 per 2 kuadrat tambah 1 itu adalah arstan dari x tambah 1 dari batas 1 sampai a. Kemudian limit a menuju tak hingga kita keluarkan satu-satu ya kak ya. Limit arstan menuju a tambah 1 dikurang arstan 1 tambah 1 yaitu 2. Limit a menuju tak hingga arstan a tambah 1 dikurang limit a menuju tak hingga arstan 2. Nah, ini kita gunakan sifat limit, kita masukkan limitnya untuk a tambah 1 itu dikurang limit arstan 2 itu tetap ya arstan 2. Kemudian limit a menuju tak hingga a tambah 1 itu adalah tak hingga, sehingga arstan tak hingga dikurang arstan 2. Arstan tak hingga itu adalah pi per 2 dan arstan 2 adalah arstan 2. Nah, karena limit a menuju tak hingga ini ada, maka barisannya disebut konvergen. Nah, kita masuk ke contoh 3. Contoh 3 ini yang menuju ke deret divergen ya. Deret dari n pangkat negatif 0,3 dari n sama dengan 1 sampai tak hingga. Perhatikan bahwa uji integral ini berlaku untuk deret yang diberikan karena dia memenuhi syarat-syaratnya.
kita bisa lihat sendiri f adalah fungsi non negatif, dia positif, kemudian f-nya fungsi turun. Oke, f-nya fungsi turun, kita cari turunan dari fx-nya, yaitu ddx dari fx adalah ddx dari x pangkat negatif 0,3. Ingat sifat turunan d per dx yaitu x pangkat n itu sama dengan n dikali ddx x pangkat n kurang 1. Nah, n-nya itu adalah negatif 0,3 atau sama dengan negatif 3/10. Nah, dikali x negatif 3/10 dikurang 1 yaitu negatif 13/10. Nah, itu sama dengan negatif 3/10 dikali 1 per x pangkat 13/10. Nah, nanti hasilnya didapat adalah negatif 3/10 akar 10 dari x pangkat 13 dikali x mutlak. Kita uji ketika x-nya besar dari 1, maka f aksen x-nya adalah negatif 3/10 dari akar 10 pangkat 2 pangkat min 13 kali mutlak 2. Kurang lebih hasilnya adalah negatif 0,12, sehingga f aksen x kecil dari 0 dan fx-nya fungsi turun. Ingat, deret akan konvergen jika dan hanya jika integralnya juga konvergen. Maka kita lihat integralnya, yaitu integral tak wajar dari x pangkat negatif 0,3 ini adalah limit a menuju tak hingga integral dari 1 sampai a x pangkat negatif 0,3 dx, yaitu limit a menuju tak hingga, ini bisa cari sendiri ya, integralnya yaitu 10 dikali akar 10 dari x pangkat 7 dibagi 7 dari batas 1 sampai a. Kita masukkan batasnya, kita peroleh limit a menuju tak hingga 10 akar 10 dari a pangkat 7 dibagi 7 dikurang 10 akar 10 dari 1 pangkat 7/7, sehingga kita perolehlah limit a menuju tak hingga dari 10 akar 10 a pangkat 7 dikurang 10 dibagi 7. Nah, kita perolehlah hasilnya itu adalah tak hingga, sehingga deret yang diberikan adalah deret divergen. Nah, selanjutnya kita masuk ke uji banding. Misalkan sigma AN dan sigma BN adalah deret suku-suku positif, maka jika sigma BN konvergen dan AN kecil sama dengan BN untuk semua N, maka sigma AN juga konvergen. Demikian pula jika sigma BN divergen dan AN besar sama dengan BN untuk semua N, maka sigma AN juga divergen. Kemudian ada yang namanya uji banding batas. Misalkan sigma AN dan sigma BN adalah deret dengan suku positif, jika limit N menuju tak hingga, AN dibagi BN sama dengan C, di mana C adalah bilangan hingga dan C besar dari 0. Maka kedua deret konvergen atau keduanya divergen. Kemudian kita perhatikan contoh 1. Tentukan apakah deret berikut konvergen atau divergen. Sigma n kuadrat ditambah n ditambah 1 per n pangkat 4 ditambah n kuadrat dari n sama dengan 1 sampai tak hingga. Menggunakan uji banding, yaitu misalkan sigma AN dan sigma BN, maka AN dan BN-nya besar sama dengan 0. Jika limit n menuju tak hingga, AN dibagi BN itu tidak sama dengan 0 atau tidak sama dengan tak hingga, maka kedua deret konvergen atau keduanya divergen. Nah, dari soal kita ketahui BN-nya adalah 1 dibagi n kuadrat dan AN-nya adalah n kuadrat ditambah n ditambah 1 per n pangkat 4 ditambah n kuadrat. Kemudian limit n menuju tak hingga dari AN dibagi BN yaitu limit n menuju tak hingga, masukkan AN-nya yaitu n kuadrat tambah n tambah 1 dibagi n pangkat 4 tambah n kuadrat dibagi BN. BN yaitu 1 per n kuadrat. Kemudian kita sederhanakan ya bentuknya sehingga kita dapatkan limit n menuju tak hingga n pangkat 4
ditambah N pangkat 3 ditambah N pangkat 2 dibagi N pangkat 4 ditambah N pangkat 2. Kemudian kita bagi ke kedua ruas yang atas yang bawah dengan N pangkat 4, sehingga diperolehlah limit N menuju tak hingga 1 ditambah 1 per N ditambah 1 per N kuadrat dibagi 1 ditambah 1 per N kuadrat. Kemudian kita masukkan N menuju tak hingganya, diperolehlah 1 dibagi tak hingga ditambah 1 dibagi tak hingga kuadrat, itu adalah 0, sehingga 1 ditambah 0 ditambah 0 dibagi 1 ditambah 0. Hasilnya adalah 1. Nah, ingat kata awan pengingat di sini, P deret sigma 1 per N pangkat P dari N sampai tak hingga. Ketika P-nya besar dari 1, maka deretnya konvergen. Ketika P-nya kecil sama dengan 1, maka deretnya divergen. Sehingga dari soal bisa kita ubah bentuknya menjadi 1 per N pangkat P. Silahkan cari sendiri. Nanti didapatkanlah bahwa P-nya sama dengan 2, sehingga deret ini adalah deret konvergen. Dan juga dari uji banding yang kita cari tadi, limitnya, limit A menuju tak hingga AN dibagi BN tadi ada, maka barisan disebut konvergen. Nah, kemudian untuk contoh 2, kita akan cek apakah sigma 1 per N pangkat 3 ditambah 1 per 3 pangkat N dari N sama dengan 1 sampai tak hingga ini, apakah kedua deretnya konvergen atau keduanya divergen. Nah, kita cari satu-satu. Untuk sigma 1 per N pangkat 3 itu adalah deret konvergen, karena dari sifat yang sudah kita ketahui tadi, kita peroleh bentuknya adalah 1 per N pangkat P. Jadi kita tahu P-nya adalah 3. Karena P-nya besar dari 1, maka deretnya adalah konvergen. Kemudian untuk yang 1 per 3 pangkat N, deretnya itu bisa kita tulis dengan 1 per 3 ditambah 1 per 3 kuadrat ditambah 1 per 3 pangkat 3 dan seterusnya. Nah, di sini kita perhatikan bahwa rasio yang kita peroleh adalah 1 per 3 atau R-nya sama dengan 1 per 3. Nah, ingat, jika mutlak R-nya besar sama dengan 1, maka deret geometri dikatakan divergen. Dan jika mutlak R-nya kecil dari 1, maka deret geometri dikatakan konvergen. Nah, karena rasio yang kita tahu adalah 1 per 3, berarti mutlak R kecil dari 1, sehingga deretnya konvergen. Maka kita simpulkan deret sigma 1 per N pangkat 3 ditambah 1 per 3 pangkat N dari N sama dengan 1 sampai tak hingga adalah deret konvergen, karena kedua komponen barisnya adalah konvergen. Nah, untuk mengasah pemahaman kalian, silahkan selesaikan beberapa soal berikut. Soal ini saya ambil dari buku kalkulus, tepatnya di bab 11, subbab 2 dan subbab 3. Ada sedikit motivasi untuk meningkatkan semangat belajar. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 3 dikurang 1 sama dengan 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Dan 2 kali 1 sama dengan 2. Seperti ada banyak hitungan menuju angka 2, mereka katakan ada banyak jalan menuju Roma. Nah, terutama nih buat teman-teman yang suka olimpiade. Lawanmu itu soal, bukan mereka. Kalau kamu bisa kerjakan soalnya, kamu mendapat nilai bagus. Jadi, gak usah repot memikirkan sainganmu. Pikirkan saja soal yang menunggumu. Ganbate ya! Sekian penjelasan dari saya. Thank you. Demikianlah pembahasan materi mengenai uji integral dan uji banding. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pembahasan materi tersebut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video YouTube Himaska FMIPA Unri. Matane, mantapu, jiwa! Jangan lupa like, comment, and subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya agar YouTube Himaska lebih baik lagi ke depannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.